Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Kurniawan, NIM D1A018-036 dari kelas M Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran mengenai proses budidaya tanaman selada atau dalam bahasa botani disebut Lactusa sativa. Nah, sebelum kita memulai proses budidaya tanaman selada, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa saja sih syarat tumbuh dari tanaman selada tersebut. Nah, syarat-syaratnya yaitu meliputi tanah, sebagaimana kebanyakan tanaman sayuran lain, untuk pertumbuhan yang maksimal selada menghendaki tanah yang gembur, subur, dan berdrainase yang baik. Untuk jenis tanah yang baik digunakan pada budidaya selada adalah lempung berdebu, lempung berpasir, dan tanah-tanah yang kaya akan humus. Selain itu, tanaman masih dapat diusahakan pada tanah-tanah dengan kandungan hara rendah, asalkan diberi pupuk organik yang memadai dan tanaman diberi air yang cukup. Kemudian, untuk pH yang dianjurkan dalam mengusahakan selada yaitu pada tanah-tanah dengan reaksi agak masam hingga netral dengan pH 5,5 sampai 6,5. Kemudian untuk iklimnya sendiri, selada dapat tumbuh dengan baik di dataran rendah maupun dataran tinggi dengan suhu rata-rata 10-20 derajat Celcius. Nah, setelah kita mengetahui syarat tumbuhnya, barulah kita memasuki persiapan tanam, yang mana persiapan tanam ini berupa pengolahan tanah atau persiapan yang dilakukan pada suatu media tanam sebelum melakukan penanaman. Pengolahan tanah dimulai dengan membersihkan sisa-sisa tanaman, gulma, batu-batuan, dan benda-benda keras lainnya. Selanjutnya, tanah dicangkul sedalam kira-kira 20-30 cm, kemudian dihaluskan dan digemburkan. Bersamaan dengan pengolahan tanah, lahan diberi pupuk kandang yang berasal dari kotoran unggas atau ruminansia atau pupuk kompos sebanyak 10 ton per hektar. Tanah dan pupuk dicangkul bersamaan sehingga tercampur merata dan struktur tanah menjadi semakin gembur. Setelah tanah diolah, selanjutnya dibuat bedengan dan lebar 1-1,2 meter dan panjangnya disesuaikan dengan panjang lahan. Tinggi bedengan berkisar antara 20 hingga 30 cm dengan jarak antar bedengan lebih kurang 50 cm. Selanjutnya, melakukan penyemaian. Benih dapat ditanam langsung di lapang atau disemaikan terlebih dahulu sebelum dipindah ke lahan. Namun untuk mendapatkan pertumbuhan yang baik dan hasil yang maksimal akan lebih baik bila benih selada disemaikan terlebih dahulu. Penyemaian dapat dilakukan di dalam kotak persemaian atau pada bedengan persemaian di lahan. Tanah yang akan digunakan sebagai media persemaian hendaknya diolah hingga gembur dengan cara mencampurnya dengan pasir dan pupuk kandang. Setelah media siap, benih ditaburkan secara merata lalu ditutup tanah dengan ketebalan secukupnya. Setelah benih mulai berkecambah dan tumbuh selama 3-4 minggu atau bibit sudah mulai memiliki daun 3-4 helai, itu sudah bisa kita lakukan pemindahan bibit ke lahan atau yang biasa disebut pindah tanam. Lubang antar tanaman diberi jarak 30-40 cm. Setelah bibit selada dipindahkan ke lahan, sebaiknya kita lakukan penyiraman untuk tanaman lebih mudah beradaptasi dengan media tanam yang baru. Penyiraman dapat dilakukan 1-2 kali dalam sehari untuk menjaga tanah dalam kondisi yang lembab. Untuk mencukupi kebutuhan unsur haranya, tanaman perlu dipupuk, terutama pada tanah-tanah yang kondisi awalnya kurang subur. Pemupukan hendaknya telah dilakukan sebelum tanaman memasuki tahap pertumbuhan cepat. Takaran pupuk yang diberikan tergantung pada ketersediaan unsur hara di dalam tanah. Namun secara umum, dosis yang dianjurkan untuk pemupukan pada tanaman selada adalah urea sebanyak 200 kg per hektar, TSP sebanyak 100 kg per hektar, dan KCl sebanyak 100 kg per hektar.
Pupuk dapat diberikan atau ditebarkan di dalam larikan di kanan dan kiri tanaman atau di sekeliling tanaman dengan jarak 15-20 cm dari pangkal tanaman. Apabila pupuk ditempatkan terlalu dekat ke tanaman, dikhawatirkan akan terjadi plasmolisis dan daun tanaman terlihat seperti terbakar yang dapat menurunkan hasil atau bahkan berujung pada kematian. Nah, untuk pemeliharaannya sendiri, kita hanya perlu melakukan penyiraman sebanyak 1-2 kali dalam sehari. Dan juga kita perlu melakukan penyiangan gulma. Penyiangan gulma dapat dilakukan pada saat tanaman memasuki usia 2 minggu setelah pindah tanam. Selain itu, kita juga perlu mengendalikan hama dan penyakit yang ada pada tanaman. Pengendalian ini dapat dilakukan secara kimia menggunakan pestisida berbahan kimia dengan takaran dosis sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita juga bisa melakukan dengan cara mekanik atau melakukannya dengan secara manual dengan menggunakan tangan sendiri. Setelah selada berumur 60-80 hari setelah tanam, dapat kita lakukan pemanenan. Pemanenan selada dapat dilakukan dengan cara memotong bagian batang di bawah daun pertama atau dengan cara mencabut tanaman berikut akarnya. Lalu disimpan dengan posisi tegak di dalam wadah berisi air. Pemanenan dengan cara mencabut tanaman akan lebih menguntungkan karena akar yang masih melekat dapat membantu penyerapan air dari media simpan sehingga produk akan berada dalam keadaan segar untuk waktu yang lebih lama. Setelah dipanen, selada hendaknya didinginkan hingga suhu 1 derajat Celcius sebelum disimpan pada suhu yang sama dengan kelembapan tinggi 95-97%. Dengan cara ini, kualitas yang baik dapat dipertahankan hingga 10-14 hari. Nah, itulah proses-proses yang dapat dilakukan pada saat membudidayakan tanaman selada untuk mendapatkan hasil yang optimum. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan banyak manfaat ilmu pengetahuan yang didapatkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.